Jadi tidak ada orang itu antara goblok sama bakat. Sudah semuanya. Tapi kalau bakat goblok ada mungkin. Mungkin ya. Tapi itu sekilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Makoba, kita ketemu lagi di Simba, Siniar Makoba, tempat berbagi inspirasi dan motivasi bersama saya, Nada. Di episode kali ini, bintang tamu kita adalah salah satu orang penting di Man Kota Batu. Sosok yang menentukan kapan kita harus belajar di kelas, kapan kita harus menerima materi di aula, kapan kita ujian, bahkan yang mengatur pembelajaran hari ini juga beliau ya. Siapakah beliau? Yaitu Bapak Yusna Afandi, MPD. Ya, Assalamualaikum Pak. Oke. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat, semangat. Ya, semangat. Pak, ini para netisma sudah menunggu-nunggu podcast ini, Pak. Bapak tahu netisma apa tidak? Apa ya? Netizen ulik. Waduh. Netizen Makoba. Ya, benar Pak. Jadi ini kita juga mengumpulkan banyak pertanyaan dari mereka ya Pak ya. Oke. Ya, Bapak Yusna Afandi adalah Wakil Kepala Madrasah di bidang kurikulum Man Kota Batu selama 2 periode ya Pak ya. Betul. Bagaimana kesan Bapak selama mengemban jabatan tersebut? Ya, disclaimer, saya bukan orang yang paling penting di madrasah ini. Kalau dirasa penting, semuanya penting. Nah, kemudian terkait dengan semuanya pembelajaran dan sebagainya itu adalah keputusan kolektif atau collective decision itu ya. Jadi antara waka kurikulum, kemudian kepala madrasah, ada mungkin waka-waka yang lain, kemudian bapak ibu guru juga, itu semua kalau menentukan sebuah kebijakan ataupun keputusan biasanya sudah dirapatkan terlebih dahulu, itu aja. Kemudian terkait dengan bagaimana kesannya, yang jelas capek ya. Capek selama 2 periode itu artinya kan kita berapa tahun ya? 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi saya semenjak 2021 dan itu masih COVID ya, masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan ketika itu sangat merindukan sekolah. Namun saat ini kayaknya kebalik. Merindukan rumah yeah. Setiap harinya. Oleh karena itu biasanya anak-anak itu tanya, Pak pulang pagi ya Pak ya? Pulang habis duhur saya jawab gitu kan. Pulang habis duhur itu kan bisa habis duhur, baik habis duhur maupun jam 2, jam 3 ataupun jam 4 itu kan habis duhur juga. Gitu. Ya, boleh. Yang kedua ini sedikit ya. Di sini biasanya kalau di podcast ada namanya Tokopedia. Mungkin suatu saat nanti dikasih kayak semacam toko Naya gitu. Boleh Pak. Atau di sana ada Ponari Sweat, Pokari Sweat bukan Ponari ya. Atau mungkin minuman-minuman lain, yang penting itu halal gitu ya. Masya Allah. Nah, yang tidak mendukung agresi militer gitu. Nah, itu yang bisa ditampilkan. Nah, itu yang penting ya. Agresi militer siapa? Oh, Israel ya gitu ya. Ada beberapa yang mungkin bisa di-cut itu nanti atau gimana. Tapi ini promosi juga ya gitu. Oke, itu ya, kesannya seperti itu. Baik, selama 2 periode menjabat sebagai waka kurikulum, tantangan apa saja yang Bapak rasakan, Pak? Banyak sebenarnya, banyak, karena kita bekerjanya sangat berbeda dengan kepemimpinan kepala madrasah sebelumnya. Ya, kita banyak berinovasi, banyak berimprovisasi, banyak hal-hal yang baru, terus kemudian sifatnya itu sebelumnya di madrasah lain mungkin ada dan kita baru terapkan sekarang gitu. Dan itu alhamdulillah kok menjadi sebuah prestasi. Nah, teman tahu sendiri kan kita prestasinya ya lumayan lah untuk dari bidang-bidang tertentu gitu kan. Nah, itu buah dari istilahnya inovasi kita. Nah, itu mungkin tantangannya. Dan karena semakin ini kan berbeda ya. Kalau dulu saya berawal pas waktu menjabat pertama awal COVID atau mungkin pas pertengahan COVID, kemudian pasca COVID ini yang sesuatu yang sangat menantang sekali kira-kira. Nah, dulu ya itu tadi dikatakan kepengin libur, nah akhirnya libur 2 tahun, akhirnya setelah masuk kepengin libur lagi, nah seperti itu. Nah, itu tantangannya seperti itu. Jadi ada beberapa tantangan.
Ya. Iya. Iya Pak. Sekarang kan kurikulumnya kan kurikulum merdeka ya Pak ya. Betul. Itu bagaimana Pak? Apa bedanya dari kurikulum 13 yang mungkin saya rasakan sekarang? Secara ini bicara serius atau enggak ya? Atau yang paling serius atau formal enggak? Kalau misalnya kurikulum itu dari dulu sampai sekarang mungkin tidak akan berubah. Pelaku kurikulum kan cuma dua sebenarnya, pendidik dan peserta didik itu kan. Kemudian yang di luar itu adalah yang membuat kebijakan, membuat kebijakan seperti di pemerintah dan sebagainya. Hanya berganti pola saja sebenarnya. Tapi intinya sama, intinya yaitu interaksi antara guru sama siswa. Dan itu dikemas dalam sebuah struktur, dalam sebuah tatanan yang dinamakan sebagai kurikulum. Supaya apa? Supaya nanti mencapai tujuan ketika di era sekarang itu tujuannya seperti apa, era digital itu seperti apa. Nah itu nanti mengikuti itu aja. Sebenarnya nggak jauh beda kok, nggak jauh beda. Cuma kemungkinan karena istilahnya yang berbeda. Nah itu kalau dulu namanya katakanlah apa ya, es degan, sekarang jadi hidrokoko itu kan. Iya. Nah itu aja gitu. Padahal sama aja gitu loh. Aja. Sama aja gitu. Itu simpelnya seperti itu. Iya. Sekarang kan sudah mau ganti menteri ya Pak ya? Itu sudah ganti. Iya. Kira-kira mau ganti kurikulum lagi Pak? Saya tidak tahu, saya bukan kurikulum, bukan menteri maksudnya. Yeah. Tapi selama ini atau mungkin sejauh ini mengikuti beberapa pergantian seperti itu ya. Dan ini yang mungkin menurut saya pas, karena kemarin itu satu orang menterinya Pak Nadiem gitu membawahi tiga bidang yang sekarang dijadikan tiga menteri. Jadi kan ada sekarang menteri pendidikan dasar dan menengah. Jadi itu yang jadi menteri kita. Kemudian ada menteri pendidikan tinggi, riset dan teknologi. Ya itu di Prof Satrio apa kemarin itu saya lupa. Kalau yang Mendikdasmen, nah menteri pendidikan dasar dan menengah itu Profesor Abdul Mukti. Nah itu. Kalau yang menteri pendidikan tinggi itu Prof Satrio apa saya lupa itu, dengan beberapa wamen wakil menteri. Kemudian ada menteri kebudayaan, nah itu dipecah jadi tiga lagi. Itu Bapak siapa kemarin, Dr. Fadlizon, sarjana sastra kalau nggak salah. Nah itu ada memang orang-orang budaya yang kebetulan menjadi politikus seperti itu. Terus kemudian wamennya yang terkenal itu yang nyanyi Breakthrough itu, tahu? Tidak tahu Pak. Niji. Oh Niji. Giring, yeah. Giring Niji. Nah itu wakilnya itu. Yeah. Makanya banyak baca berita ya. Semua saya scroll TikTok aja sekarang itu loh, nggak baca berita malah. Gitu. Yes. Nah itu dibagi tiga itu. Nah saya tahu seperti itu. Dan kemungkinan gimana? Apakah berubah? Saya juga kurang tahu. Tapi kalau kemarin saya melihat Prof Mukti itu mengatakan dia akan banyak, selama ini beliau akan banyak mendengar daripada mungkin langsung memutuskan apakah dilanjutkan kurmernya, apakah nanti akan ada ujian nasional. Nah ini yang sekarang kelas 10 ini mungkin was-was juga. Ketika lulus nanti bisa jadi ada ujian nasional. Wow. Nah itu. Nah, ujian nasional lagi. Nah, ujian nasional lagi Bali. Yeah. Nah, kalau kalian kan mungkin sudah lulus kan, nah, sudah lulus aman gitu. Amin. Itu mungkin ada perubahan-perubahan seperti itu, saya juga kurang tahu. Ataukah kalau yang di sekolah menengah yang di bawah Dignas, kalau kita kan di bawah Kemenak, Kemenak tidak ada zonasi. Nah, kalau yang di sekolah menengah kan ada zonasi, maka nanti apakah akan dilanjutkan zonasi itu, apakah dihapus ataukah diganti dengan sistem yang lain, itu akan berbeda-beda gitu ya. Itu ya. Iya. Kira-kira Pak dari kurikulum Merdeka tadi apa kelebihannya Pak? Kelebihan. Mengenai kelebihan atau kekurangan, kurikulum itu bisa dirasakan. Ini kan berdasarkan pendapat ahli serta berdasarkan penelitian.
hasil kurikulum itu bisa dirasakan 10 sampai 15 tahun setelah diterapkan. Nah, Kurmer kan baru 1 tahun, 2 tahun, jadi kita belum tahu. Belum gitu. tahu. Hanya saja kalau ini yang seneng kayaknya siswanya. Kenapa, Pak? Itu yang di Kurmer itu kan ya merdeka belajar, sakar PDW gitu kan. Sebenarnya enggak itu, paradigmanya bukan itu. Paradigmanya kita itu mempelajari dari berbagai sumber itu diperbolehkan. Terus kemudian kita nanti akan menelaah, kemudian kira-kira ini pas dengan pembelajaran kita atau tidak, itu yang menentukan gitu loh. Iya. Kalau dulu kan mungkin K13 ada KTSP, ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian ada kurikulum 1994, bahkan awal 1984, atau dulu namanya CBSA. Nah, cara belajar siswa aktif dan lain sebagainya. Kalau saya melihat sebenarnya sama saja. Ya. Sama saja. Jadi CBSA itu kan siswa aktif, berarti berpusat kepada siswa. Ya, kalau sekarang juga sama. Kurmer itu nanti berpusat pada siswa. Jadi siswa yang menentukan. Kemudian sekarang itu ada perbedaannya kayak project kan P5. Ya, P5. Nah, P5 itu sebenarnya kalau di madrasah sudah gitu. Beberapa kegiatan-kegiatan itu kan P5 juga gitu. Ya. Hanya itu perlu diproyekkan atau dibuat sebuah pola, dibuat sebuah kegiatan yang nanti sifatnya itu bisa menghasilkan sesuatu atau bisa mengubah misalnya perilaku dan lain sebagainya. Itu tujuannya seperti itu P5 itu. Iya, ya. Oh ya Pak, sekarang kan juga ada program SKS ya Pak, Sistem Kebut Semester. Sistem Kebut Semester. Tidak tahu Pak. Apa, Sistem Kebut Semalam. Bukan. SKS itu kalau dulu SKS itu sistem kredit semester kebut. Bukan kebut mengebut itu. Iya, ya. Sistem kredit semester ya, kenapa? Kredit semester. Nah, itu kan baru ya Pak ya. Awal mula bisa ada program SKS itu bagaimana Pak? Terus kalau dari angkatan kita itu lebih pengen tahu tujuannya SKS gitu Pak. Ya. Oke, baik. SKS itu awalnya mulai tahun 1974. Lama kan? Ya, sudah lama. Kalau 74 itu ada istilahnya dulu kalau klausul di perundang-undangan itu. Jadi kalau ada siswa-siswi yang memiliki keistimewaan dalam belajar, maka diakomodir, itu aja. Nah, masa mau digabungkan dengan yang lain? Nah, itu aja. Itu awalnya dulu seperti itu. Kemudian berkembang. Tahun 2006 dulu namanya bukan SKS. Apa, Pak? Pernah dengar kelas akselerasi nah? Oh ya, pernah. Ya, kelas akselerasi. Bahkan ada contoh mungkin di media massa, ada mahasiswa masuk perguruan tinggi umur 16. Ya. Pernah dengar kan di UGM kedokteran? Memang dia pintar. Memang dia pintar. Kemudian loh kok bisa itu? Apakah itu pas waktu masuk SMP enggak? Masuk SMP enggak? Maksudnya jumping ya, lompat. Tuh. Ya, jadi skip, kalau misalnya di bahasa Inggris itu adalah skip the class. Skip the class. Jadi kalau misalnya kelas 3 itu pelajaran dia sudah kuasai, ngapain harus mempelajari lagi? Lanjut gitu. Skip itu namanya. Nah, itu. Skip. Itu mulai dari 2006 namanya kelas akselerasi. Saya sendiri punya pengalaman mengajar kelas akselerasi. Nah, itu memang dibedakan dia. Terus kemudian pas waktu 2006, 2007, kemudian dia lulus 2009. 2 tahun. Iya, 2 tahun. 2 tahun. Bahkan waktunya dia libur, teman-temannya libur, dia masuk. Gurunya juga masuk. Berarti belajar terus gitu. Iya. Nah, itu. Tapi apakah menjamin kalau dia itu akan berhasil? Saya pernah mengajar di kelas akselerasi, tapi bukan di madrasah ini, di madrasah lain. Ya. Boleh saya sebut nama? Boleh ya? Pak. Boleh. Ya, Nah, di Mandua Kota Malang. Dulu namanya Mantika Malang. 2007 kelas akselerasi, dan saya sekarang masih berhubungan dengan anak-anak itu. Di 2007 2009 lulus 20 anak, 2 yang tidak lulus. Tuh.
Kok bisa Pak? Ya bisa. Karena memang sistemnya dulu seperti itu. Jadi kalau 2009 itu ujian nasional, kembali lagi ujian nasional ada 2 matpel yang dia tidak memenuhi syarat. Nah, masuk misalnya nilainya minimal kok tidak mencapai 5, ya, tidak mencapai 5, ya, maka dia nggak lulus juga. Walaupun matematikanya 10. Matematika 10, tapi kalau fisika 5, ya berarti dia nggak lulus. Jadi harus di atas mungkin 5,5 atau 6 lah dulu itu. Nah, ada 2 yang nggak lulus. Nah, apakah itu menjadi suatu kiamat? Enggak. Ternyata dia menjadi setelah itu alih di jenjang, kemudian masuk di paket C, kuliah, dapat beasiswa, jadi dosen. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ujian nasional nggak lulus, kemudian karirnya tamat, kemudian dunia kiamat, tidak sama sekali. Jadi tergantung dari anaknya. Nah, kelas akselerasi seperti itu. Jadi dia tidak serta merta misalnya mata pelajaran, seluruh mata pelajaran dia bagus, belum tentu. Apakah olahraga mungkin disuruh jumping bisa? Belum tentu juga. Tapi dia pintar matematika. Nah, itu 2006. Panjang loh ini, agak panjang saya jelaskan ya. 2006 kemudian berlanjut terus. Kemudian pas waktu 2015 kalau nggak 11, sorry saya lupa ingat, 2012 kalau nggak salah, ada sekolah RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Nah, dulu RSBI. Kemudian bersamaan dengan itu juga yang SKS atau yang akselerasi dihapus. Itu tidak boleh karena dianggap mendiskriminasikan siswa. Nah, itu. Tapi akhirnya berubah. Karena apa? Di undang-undangnya masih ada. Sampai detik ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu menjelaskan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa. Nah, cerdas istimewa itu kan berlebih ya. Tapi kalau kalian semuanya ini cerdas semuanya. Hanya ada yang kalau teorinya Howard Gardner itu kan kecerdasan interpersonal, kemudian kecerdasan musik itu termasuk cerdas. Jadi tidak ada orang itu antara goblok sama bakat, cerdas semuanya. Tapi kalau bakat goblok ada mungkin. Mungkin ya. Tapi itu sekilas tentang kecerdasannya. Jadi kalau misalnya yang kecerdasan istimewa, yang bisa dia itu belajar dengan cepat, nah itu dimasuk dalam kecerdasan istimewa. Nah, itu 2015 dihapus. Bergantilah dengan sistem SKS. SKS itu memungkinkan siswa itu bisa belajar hanya dengan waktu 2 tahun, bukan 3 tahun. Nah, caranya gimana? Dengan memenuhi sistem kredit semester itu. Nanti kalau kuliah ada kok. Bahkan kuliah pun, kalau kalian nanti kuliah, apakah bisa Pak saya lulus dalam 3 tahun? Bisa. Yang seharusnya 4 tahun jadi 4 tahun kan bisa. Jadi setiap 1 semester kita ngambil katakanlah 30 SKS. Itu kuliahnya pagi sampai sore terus, Senin sampai Jumat. Nah, itu bisa kalau kuat gitu loh. Maka syarat SKS itu 1, ketahanan belajar tinggi. Dan itu sudah kita lalui. Nah, mulai tahun 2000 di sini 2023 ya 2022 mengusulkan, kemudian 2023 itu kita membuka. Persyaratannya apa? Apakah hanya tes IQ? Tidak. Yaitu persyaratannya ketahanan belajarnya dilihat. Termasuk ketahanan mental. Jadi dibully kayak apapun kira-kira kuat atau enggak gitu. Nah, itu. Nah, itu. Mungkin kuat-kuatan lah seperti itu. Nah, itu nanti digolongkan seperti itu. Itu mungkin kenapa kok dibuka ya, karena ada beberapa dari teman-teman kalian itu sebenarnya cerdas. Jadi kalau misalnya di kelas itu diterangkan ngantuk tidur loh, ketika ditanya kok bisa, nah itu kecerdasan. Kecerdasan. Gitu.
Ya Pak, ini kan sebenarnya ini juga pertanyaan dari kelas SKS ya Pak ya. Mungkin mereka penasaran ya, mereka itu dianggap berhasil nggak sih? Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana? Kalau ukuran dalam penguasaan materi dibandingkan dengan yang reguler berhasil, karena kan lebih. Oh ya. Katakan gini lah, kalau mengerjakan 100 soal, mungkin yang kelas yang sekarang bukan namanya SKS ya, karena SKS sudah dihapus. Ui. Nah ini karena ini saya tambahkan info lagi. Jadi semenjak tahun ini munculnya peraturan baru, yaitu di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 sama keputusan Menteri Agama nomor 450 itu tahun ini juga sama, dua aturan itu menyatakan bahwa sistem kredit semester itu tidak ada. Yang ada adalah layanan percepatan. Oh, jadi diganti ya Pak ya? Habis ini diganti namanya. Ganti, jadi layanan percepatan. Tapi secara administrasi dia masuk di kelas biasa. Tapi secara beban belajar dia ditambah. Kalau Mbak Nada misalnya sekarang apa jurusan apa? IPA, fisika. Babnya ada berapa kira-kira? Sekarang masih 3 Pak. Masih 3. Ya, 3. Nah kalau di SKS mungkin sudah 4 atau 5. Oh gitu. Jadi dalam rentang waktu itu, jadi ditambah terus gitu. Jadi cepat gitu loh. Karena nangkapnya juga cepat. Ya. Jadi saya tidak mengatakan di situ siswa bodoh, siswa pintar. Tapi hanya slow respon, fast respon. Ya. Agak halus ya. Ya. Tapi sama aja. Ya, dihaluskan sedikit. Dihaluskan dikit, tapi ada yang slow. Memang slow itu kenapa? Ya karena ada banyak faktor. Nah, karena mungkin ya memang dia itu ada bawaan, mungkin pas waktu di rumah ada gangguan atau apa, pas di kelas juga ada gangguan, akhirnya jadi nangkepnya slow gitu kan. Ya. Tapi mungkin juga ada mungkin bawaan lahir atau gimana juga bisa gitu kan. Ya, mungkin. Nah itu yang jadikan dasar gitu loh. Jadi sekarang SKS tidak ada, maka diganti dengan layanan percepatan. Maka namanya kelas layanan percepatan. Sebenarnya pun tidak boleh dikelaskan. Tidak boleh. Yeah. Cuma kan kita untuk tekniknya bisa dikelaskan. Beda lah ya. Beda. Tekniknya bisa dikelaskan atau dikelompokkan. Dikelompokkan dalam apakah kelompok belajar? Tidak. Mungkin kelompok mengerjakan sesuatu dan sebagainya. Masih sama seperti itu. Itu mungkin yang tambah. Nah, kalau apakah berhasil? Ya cukup berhasil. Karena kita melihat dari misalnya itu loh. Apa itu? Hasil mengerjakannya. Yeah. Kalau misalnya dikasih soal 100 yang biasanya, mohon maaf, itu bukan membandingkan, tapi itu berdasarkan data ya. Jadi kalau yang biasanya dikerjakan itu kok ada yang paling tinggi 65, mereka paling rendah 60. Nah itu, jadi karena memang ya ada perbedaan lah di situ. Nah itu yang karena dalam rentang waktu misalnya ya 5 bab dibahas dalam 6 bulan sama 5 bab dibahas dalam 3 bulan. Itu nanti dipercepatnya di situ. Ya. Boleh. Ya, nah ini rumornya Pak, karena ada program SKS ini muncul beberapa permasalahan ya Pak ya. Mungkin di angkatan saya dan angkatan SKS yang pertama ini semacam konflik dengan siswa reguler yang akhirnya seangkatan. Terus ada kecemburuan tingkatan eligible ya Pak ya. Itu menurut Bapak bagaimana? Apakah dari pihak sekolah ada antisipasi sebelumnya atau bagaimana? Apakah sekolah ada persiapan akan hal ini Pak sebelumnya? Kalau misalnya terkait dengan sifat iri, sifat dengki, kayaknya sudah fitrah manusia itu. Ya. Yang namanya ada. Katakanlah gini aja, di kelas reguler ada satu anak yang cukup menonjol. Mau tidak mau kita sendiri akan membandingkan. Gitu kok menonjol banget sih, gitu. Kok pinter banget sih gitu. Yeah. Kenapa saya enggak gitu kan? Karena seperti itu. Yeah. Nah, mungkin awal mulanya membandingkan itu dari dirinya sendiri mungkin. Saya coba untuk mengquote
apa ya, ketika di filmnya Aqilah and the Bee. Saya beberapa anak sudah saya saksikan kemarin, Aqilah and the Bee. Saya kok lupa ya. Saya nyontek dulu ya. Oh boleh Pak, monggo. Oh ini ada. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. Itu aja. Jadi ketakutan utama kita yang paling mendalam itu bukan karena kita tidak cukup gitu loh. Tidak bisa itu. Ya karena mungkin karena ketakutan kita itu karena ya berlebihan. Ya. Sebenarnya yang menciptakan sesuatu, Anda itu gorgeous, brilliant, pintar, goblok dan lain sebagainya, bukan goblok, bodoh dan sebagainya. Nah, itu kan bukan di lingkungan kita, tapi yang di atas. Itu prinsip saya. Jadi kalau ada mungkin iri, mungkin kepengen itu, dan mungkin karena dari dirinya sendiri muncul. Dan itu kalau dalam masa-masa SMA gimana? Saya kira itu sebuah proses belajar. Nanti akan tahu sendiri kok. Akan belajar proses itu. Oh ini karena saya terlalu benci, saya terlalu ngiri, dan itu nanti akan berlama-lama akan paham dengan sini kenapa kok ada seperti ini, terjadi seperti ini. Nah terkait dengan eligible, nah, kemarin sebenarnya sudah dikumpulkan dan sudah dijelaskan kan. Sebenarnya eligible ini jangan menganggap eligible sesuatu yang satu-satunya yang paling bisa. Mbak Nadia tahu eligible berapa persen dari jumlah yang diterima? 40. Bukan, maksudnya kalau di sebuah universitas jurusan sastra Inggris misalnya 100 mahasiswa. Nah 100 mahasiswa itu bisa dari jalur SNBP, SNBT maupun mandiri. SNBP-nya berapa persen? Tidak tahu. SNBP atau eligible itu 20%. SNBT-nya 40%, mandirinya 40%. Artinya SNBP atau jalur eligible itu sedikit peluangnya untuk masuk di perguruan tinggi. Karena apa? Mereka jalurnya jalur rapot atau nilai. Nah itu loh. Nah itu kenapa kok dipusingkan? Nah kalau menurut saya yang paling besar ada di SNBT ataupun mandiri. Terus biayanya gimana Pak? Insya Allah kalau misalnya SNBP sama SNBP sama BT sama, maksudnya ya sah murah tuh. Kemudian beasiswa banyak. Sampai semua nanti di kuliah itu jangan takut biaya. Beasiswa banyak kok. Beda dengan zaman saya. Kalau saya ngos-ngosan itu nyari beasiswa. Jadi kalau sekarang banyak beasiswa, kemudian jalur SNBT-nya itu lebih banyak 40%. Jadi kalau misalnya 100 mahasiswa berarti berapa? 20 dari eligible itu. Nah, terus eligible berapa yang mendaftar? Seluruh Indonesia. SNBT juga seluruh Indonesia Pak. Tetapi kan jalur peluangnya lebih besar. Mandiri juga sama, peluangnya lebih besar, cuma bayarnya mungkin lebih besar. Itu. Ya Pak. Boleh dikasih motivasi buat kita mungkin yang mau SNBP, SNBT? Motivasinya, saya ceritakan pengalaman saya. Ya boleh Pak, boleh. Saya tidak lulus UMPTN tahun 2001. Ya. 2001. Saya jurusan IPS dulu, tapi kepengen ngambil ilmu komputer. Kemudian kepengen ngambil jurusan hubungan internasional. Dan karena itu, loh kok itu MIPA semua pada jurusan saya IPS, akhirnya saya milih IPC, ilmu pengetahuan campuran. Dulu ada seperti itu, jadi tes 3 berarti pilihannya. Jadi ilmu komputer saya dulu milih di UGM, kedua di hubungan internasional UNER, saya masih ingat karena itu pengalaman pahit saya, makanya saya ingat terus. Yang ketiga itu di sastra Inggris UM. Yang ketiga itu saya anggap mungkin grade-nya lebih rendah. Ternyata sastra Inggris UM itu dulu terbaik se-Asia Tenggara.
Saya belum tahu kalau ada data seperti itu karena 2001 internet juga jarang. Kalau misalnya kita harus internet harus ke warnet dulu dan lain sebagainya. Nah, itu agak susah. Tapi saya mencoba itu. Nah, 2001 akhirnya pengumuman. Nah, pengumuman biasanya di koran. Uniknya dulu di koran, enaknya gitu. Makanya koran itu bisa saya laminating, bisa jadikan figura di figura. Nah, sebuah saksi bisu gitu kan. Ternyata saya cari nama saya, alhamdulillah lolos dari koran maksudnya. Nggak ada nama saya di situ. Akhirnya 2001 itu saya nggak lolos. Akhirnya apa? Akhirnya saya gap year. Gap year. Jadi tidak melanjutkan kuliah karena memang tujuan utama di perguruan tinggi negeri. Mau masuk jalur yang berbasis rapot atau dulu namanya PMDK, penelusuran minat, bakat dan kemampuan. Nah, PMDK. Ternyata saya juga tidak terlalu bagus untuk di rapotnya gitu. Nah, bayangkan kalau nilai matematika 5. Apakah pernah Pak Yusna? Iya saya gitu. Saya nggak terlalu pandai, tapi kalau bahasa Inggris boleh dilawan lah gitu. Nah, ya 2001 itu makanya saya tidak ada di situ. Sudah gap year akhirnya 2002 baru ikut lagi. Pilihan pertama langsung pendidikan bahasa Inggris UM. Pilihan kedua pendidikan luar sekolah. Nah, selama 1 tahun itu memang saya belajar untuk untuk tesnya. Jadi kira-kira apa yang harus mungkin strateginya apa dan sebagainya itu kan sudah saya analisa kan. Kira-kira soalnya seperti ini, nanti jawabannya seperti ini. Sudah itu terus-menerus seperti itu. Akhirnya alhamdulillah yang keterima 25. Tapi saya tidak tahu itu berapa yang daftar karena kan nasional. Baru tahu itu tahun depannya karena ada buku tentang SPMB penerimaan mahasiswa baru dan di situ tertulis tahun 2001 yang daftar sekian, yang terima sekian. Dan saya baru tahu yang daftar sekitar 1950, yang diterima 25. Artinya apa? Janganlah menyerah gara-gara mungkin satu pintu itu tertutup, tidak. Pasti ada banyak pintu-pintu yang lain lah. Pasti itu. Gitu. Kok bisa Pak teorinya lah? Gimana kalau teori ini kenyataannya saya seperti itu kok gitu ya. Nah itu. Terus yang kedua, setelah apakah selesai dengan kuliah terus kemudian mencari pekerjaan? Belum tentu juga. Setelah lulus jadi kuliah dan kita kan harus tidak boleh berhenti di situ, pasti mencari pekerjaan. Nah itu nanti kita nyari. Nah, termasuk untuk ujian CPNS tahun 2009, nah ya, yang daftar sekitar 300 berapa gitu, yang terima 1. Saya bersama Pak Sabil. Pak Sabil. Itu. Kemudian di sini dibutuhkan 1 guru bahasa Inggris, 1 guru sosiologi. Nah, itu Pak Sabil 180 berapa gitu loh. Yang terima 1. Nah, kompetisi lagi kan. Nah, tahun 2013 juga sama seperti itu. Ketika saya mendaftar beasiswa Kemenag, ada sekitar 500 yang diterima sekitar 20. Nah, itu kompetisi selalu seperti itu. Jadi, tapi apakah ada beberapa kegagalan, Pak? Pasti banyak kegagalan. Termasuk mungkin ditolak cintanya itu kan juga termasuk. Ya, termasuk lah. Ya, termasuk itu. Bukan caranya, bukan meratapi kegagalan itu bukan kan, tapi bagaimana bangkit dari kegagalan. Kalau istilahnya saya pantang pisang berbuah 2 kali hayati gitu ya. Bisa Pak. Ya itu ya. Kan ini saya dengar Pak Yusna waktu kecil bercita-cita jadi operator radio FM, benar Pak? Kata siapa itu? Saya dengar aja sih Pak. Nah itu karena dengar berarti tidak valid itu. Oh tidak valid. Penyiar radio? Bukan. Tapi untuk membongkar sebuah radio pernah. Dibongkar tapi tidak bisa mengembalikan. Nah itu saya. Pernah. Pernah Pak. Pernah. Tapi kalau cita-cita saya ingin menjadi dulu ya, karena sering melihat barang elektronik itu senang gitu, makanya senang ngutek-ngutek. Bongkar ini, bongkar itu, tapi nggak bisa mengembalikan.
Gitu. Ya, terus gimana Pak kok bisa jatuh di dunia pendidikan ini? Karena doa orang tua mungkin. Masya Allah, ya. Ayah saya itu seorang guru agama, terus kemudian terakhir di pensiunan kepala sekolah. Nah, dulu guru agama. Kemudian kakak saya juga guru, tapi lebih ke informal gurunya, juga dosen juga. Nah, itu mungkin yang mempengaruhi itu. Oh ya. Nah, tapi kalau dulu saya pernah dengar kalau orang tua pokoknya pengen jadi ahli komputer tidak apa-apa, yang penting jadi guru, itu katanya. Loh, berarti ada sebuah doa di situ. Makanya ketika saya daftar di ilmu komputer UGM nggak keterima, ya itu mungkin. Tapi begitu daftar pendidikan bahasa Inggris kok keterima, berarti orang tua. Maka jangan sepelekan orang tua. Bisa jadi kalau misalnya masuk di perguruan tinggi dan sebagainya, mungkin ya karena doa orang tua itu. Nah, orang tua baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Gitu. Terus ini ya Pak ya, sebagai guru Pak Yusna ternyata memiliki banyak prestasi ya Pak ya. Bukan hanya sebagai seorang pendidik yang berdedikasi, tetapi Pak Yusna juga memiliki minat dan penulisan. Beberapa tulisan ilmiah telah dipublikasikan di jurnal-jurnal terkemuka ya Pak ya. Salah satunya Teachers Display and Referential Question in Teaching Speaking. Nah, artinya apa itu? Tidak tahu saya Pak. Kan ada ChatGPT itu semua kan langsung bisa. Kira-kira apa artinya? Itu salah satunya. Terus ya ada yang lain kan? Ini saya yang saya cari-cari cuma satu ini sih Pak. Ya. Terus kemudian? Nah itu gimana ceritanya Pak? Mungkin bisa jadi motivasi juga buat Sobat Makoba bisa menulis tembus jurnal. Tembus jurnal ya biasa mungkin ya tembus bisa aja itu Mbak. Kalau passion untuk menulis itu kan dimulai dari passionnya membaca. Ya, saya apakah mungkin yang tekun membaca? Tidak, tapi saya senang membaca gitu aja. Kalau mengumpulkan buku ya. Terus kemudian ketika kuliah saya cenderung menghabiskan waktu banyak di perpus untuk tidur. Tidak, maksudnya ya buku-buku udah lihat kemudian baca selesai. Kadang ada buku satu tak pegang berapa kali tapi tidak ngerti. Pernah saya bilang seperti itu. Ini kok nggak paham tentang filsafat dan sebagainya. Maksudnya apa sih? Saya taruh dulu. Nah itu sering ya karena membaca seperti itu. Kemudian saya menulis kata-kata motivasi dan sebagainya. Terus kemudian quotes in sini sana sini. Dan kemudian ketika masuk di S2 atau program magister, nah itu baru kita kan banyak menulis, banyak membaca. Nah mulai dari situ. Termasuk tadi yang Mbak Nada sampaikan yang dibacakan tadi kan Teachers Display and Referential Questions in Teaching Speaking. Itu kan tentang pertanyaan terbuka dari guru di pembelajaran speaking di kelas. Itu penelitian saya di mana itu di Man 3 Malang. Karena kebetulan gurunya pas pelajaran speaking gitu kemudian melontarkan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu siswa bisa merespon atau tidak. Nah, itu tesis S2 saya. Kemudian saya jadikan artikel gitu. Saya kirim ke jurnal. Jurnal yang lain apakah ada Pak? Jadi kalau misalnya artikel populer ada sebenarnya. Seperti saya pernah menulis resensi buku namanya judulnya Sawitri dan 7 Pohon Keajaiban. Karyanya Master Zainal. Saya kirim di Radar Malang, alhamdulillah tembus. Kemudian ada di mana itu? Ya juga sama sih di Radar Malang juga. Tapi tentang artikel pendidikan. Nah itu. Artinya apa? Pokoknya banyak membaca dulu, kemudian baru menulis. Apakah selesai dalam satu tulisan? Tidak. Berkali-kali itu nanti akan direvisi. Baca ini enggak seperti itu. Kalau terakhir ini saya untuk artikel populer jarang, lebih banyak ke modul. Gitu. Itu mungkin. Ya Pak. Pak, apakah ada salah satu tokoh yang mungkin bisa jadi inspirasi Bapak selama ini?
satu tokoh, kalau kepenulisan itu saya seneng dengan tulisannya yang paling sekarang mungkin masih hidup itu Andrea Hirata. Tuh. Tapi kalau yang keindahan kata atau pemilihan diksi itu Buya Hamka. Nah, Buya Hamka yang nulis Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kemudian filmnya bagus itu kan. Kemudian ada Kenang-kenangan Hidup, nah itu tulisannya bagus. Nah, terus saya yang siapa itu kemarin Ahmad Fuadi, Negeri Lima Menara. Oh, nah itu pernah dengar. Nah itu yang saya kumpulkan. Itu. Kalau tulisan luar negeri ada Charles Dickens, itu yang tentang Tom Sawyer, bukan Tom Sawyer ya, saya lupa. Tapi kalau yang lain kayak Ernest Hemingway itu The Old Man and the Sea, nah itu bab sastra. Karena saya S1 pendidikan, S2-nya sastra. Jadi kalau misalnya, makanya banyak baca seperti itu nanti akan mempengaruhi kok itu. Nah, karena sastra itu tidak hanya di bahasa saja, tapi bisa mengarah ke bidang apapun. Psikologi, terus kemudian sosiologi dan mengarah kemana. Semoga tertarik Manada. Insya Allah. Kalau di pendidikan Pak? Kalau di pendidikan lebih banyak ke pedagogi kan. Pedagogi itu lebih ke pengajaran. Jadi kalau kalian bisa melihat kan Bapak Ibu guru itu style mengajarnya gimana. Ada yang datang ke kelas, duduk membacakan. Ada yang datang ke kelas, buka, kemudian berkeliling. Nah, itu kan ada. Itu macam-macam. Dan itu tergantung dari mungkin stylenya pedagogisnya Bapak Ibu guru bagaimana. Semuanya punya kelebihan, semuanya punya kekurangan. Tuh. Sudah Pak. Ini last question. Okay. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Bapak? Siapa ya? Saya sendiri mungkin dulu. bisa. Tapi mungkin kalau misalnya ditanya siapa yang paling menentukan atau mungkin saya titik bisa ada momentumnya gitu kan. Ya, nanti suatu saat mungkin Anda akan merasa jatuh sehina-hinanya, kemudian bisa bangkit, dan itu karena satu hal. Nanti bisa ditemukan sendiri. Ya. Kalau dulu saya ada karena mungkin membaca, ketemu dengan salah satu tokoh ini, kemudian oh ini bagus ini, kayaknya membangkitkan semangat. Nah itu ada itu, tapi tidak saya sebutkan nama, GR nanti. Siapa Pak? Bukan, itu ya hanya penulis saja, penulis. Jadi dia bisa menulis itu, terus kemudian bisa berhasil seperti itu bagaimana sih? Ya seperti tadi kayak Andrea Hirata, terus kemudian ada siapa itu Habibur Rahman Al-Shirazi yang menulis tentang Ketika Cinta Bertasbih. Itu kan banyak novelnya, terus kemudian itu saya kira. Oh ya. Ya ini terakhir ada kuis jawab cepat Pak. Waktu berpikir hanya 1 detik. Oke. Gimana ya Pak ya? Setiap hari kita harus mandi biar dingin. boleh. Tapi yang benar itu biar biur Pak. Biur, oke. Ya. Terus ini yang kedua ada siswa yang terlambat akan diberi peringatan biar teringat. Ya. Kalau saya sih biarin aja sih Pak. Biarin aja, oke. Ya. Boleh. Kalau ini yang ketiga ada buanglah sampah pada Tembolok. Apa Pak? Tempatnya. Temannya aja sih Pak. Soalnya biar dikasih kreatif dikit gitu. Okay. Masa di tempatnya terus. Boleh. Terus ini kalah pertanyaan. Kalau urusan seperti ini saya. Jinsi. Oke, lanjut ya. Terakhir ini pertanyaan berhubungan dengan Bapak sekarang sebagai guru bahasa Inggris. Yes. Bahasa Inggrisnya kucing apa Pak? Cat. Ya, kalau kucing berzina. Hah? Apa ya? Cat bien Pak. Cat bien. Oh iya, boleh. Ya kan soalnya kucing pernah akad, jadi zina terus. Ya mungkin itu Pak.
Oke Sobat Makoba, berakhir sudah podcast kita kali ini. Terima kasih ya Pak atas kehadiran Bapak kali ini. Semoga sukses selalu, semoga lancar untuk program selanjutnya. Amin. Percepatan yaitu. Amin. Terima kasih Sobat Makoba sudah menonton. Saya Nada undur diri. Sampai jumpa di Simba episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nada.